warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat di Podcast Kopri, kembali lagi di Podcast Kopri dengan saya Fitriana Desinta Lubis. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan dua rekan saya. Halo sahabati, bisa perkenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Nihla Qurratul Uyun, saya sebagai kantor Kopri Alkimi. Saya Tania Fatmasari, selaku CEO Kajian dan Keilmuan Kopri Rayon Alkimi. Oke, gimana nih kabarnya sahabati Intan? Alhamdulillah baik. Sahabati Nihla, gimana kabarnya? Baik. Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang menjadi wanita berwirausaha. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune ya di Podcast Kopri. Oke, pertanyaan yang pertama adalah usaha apa yang sedang dijalankan sekarang dan kira-kira sudah berapa lama kalian menjalankan usaha ini? Dari sahabat Intan terlebih dahulu. Terima kasih. Usaha yang sedang saya kelola saat ini merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman kekinian ya, yang bernama Raya Drinks. Iya, yang sedang saya kelola saat ini. Kira-kira sudah berapa lama? Usaha ini tuh sudah berjalan sekitar 6-7 bulan ya rupanya. Oke, sudah lumayan lama juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sahabat ini lah, Usaha yang sedang saya jalankan saat ini yaitu jualan es krim. Kira-kira sudah 5-6 tahun. oke, udah lama banget ya sahabati. Nah, terkait pertanyaan yang kedua, kira-kira apa sih motivasi kalian bisa memilih dan menjalankan usaha ini? Dari sahabat inilah dulu. Mungkin karena banyaknya peminat di sekitar daerah saya dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar. Luar biasa sekali motivasinya. Dari sahabat Intan? Kalau saya tuh berangkatnya dari kesukaan atau hobi saya ya, yang suka ngopi, suka jajan gitu kan. Terus lama-lama kepikiran, daripada kita yang terus berangkat atau pergi ke tempat orang buat nongkrong, kenapa nggak bikin orang nongkrong aja di tempat kita? Keren sekali. Jadi untuk sahabat-sahabati di sana jangan pernah takut untuk membuka atau menjalankan usaha yang mungkin kalian nggak punya basic, tapi apa salahnya kita mencoba terlebih dahulu. Oke, untuk question yang ketiga, di masa pandemi ini dampak apa yang dirasakan terhadap omset penjualan kalian? Dari sahabat Intan. Kalau dari omset penjualan saya pribadi itu sebenarnya nggak yang ada penurunan atau peningkatan yang drastis ya. Mungkin ada penurunan tapi ya nggak terlalu berarti, gitu masih bisa kita atasi juga karena basicnya kita itu kan jualannya juga melalui banyak media gitu ya. Jadi kalau omset sebenarnya bisa dibilang stabil. Alhamdulillah. Dari sahabat Nila. Sama sih seperti jawabannya Mbak Tata. Oke, kira-kira kalian pernah nggak sih ngerasakan kalau di masa pandemi kan ya meskipun nggak berdampak lebih jauh pasti ada lah ya kayak celah, kayak omset itu mengalami penurunan lah. Terus gimana cara kalian buat mengatasi hal tersebut? Dari saya pribadi kalau untuk mengatasinya tuh ya sebenarnya bikin banyak variasi kayak promo, bundling dan lain sebagainya gitu. Terus pakai aplikasi-aplikasi online gitu kan, sekarang lagi zaman kan. Jadi kita gunain apa yang ada gitu dengan semaksimal mungkin. Oke, mungkin dari sahabat inilah ada tambahan. Iya, kan sekarang sudah zamannya media online, ada GoFood, jadi kita lebih memanfaatkan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Strategi pemasaran apa yang dilakukan di masa pandemi guna mempertahankan omset kalian? Sebenarnya ini pertanyaan kurang lebih sama kayak yang tadi ya, mungkin tapi ada tambahan lagi dari sahabat Intan. Kalau mengenai strategi pemasaran ya seperti tadi lewat e-commerce, terus juga bundling, terus juga yang spesial itu kadang kita bikin yang paling yang paling efektif itu selama ini yang sudah saya coba itu kayak misalnya jadi nanti pembeli atau customer itu mengumpulkan struk, terus nanti setelah 10 kali pembelian nanti bisa ditukarkan dengan produk gratis seperti itu. Oke. Jadi lebih memperbanyak promo. Iya. Nah, itu tadi beberapa strategi yang mungkin dari sahabat-sahabati penonton podcast ini bisa dijadikan salah satu alternatif kalian untuk memulai usaha.
Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, dalam menjalankan usaha ini apa pengaruh positif dan negatif terhadap aktivitas kuliah dan organisasi kalian? Mungkin dari sahabat ini lah terlebih dahulu. Sebenarnya banyak pengaruh positifnya. Semenjak saya kuliah dan ikut organisasi, apa itu jadi punya ilmu baru untuk mengembangkan bisnis. Untuk kira-kira ada nggak dampak negatif? Sedikit ada, awal-awal kurang bisa mengatur waktu. Oke, kurang bisa mengatur waktu. Mungkin dari sahabati Intan ada versi tersendiri. Sebenarnya sama aja sama sahabati Nila ya, apa yang sudah sebutkan tuh pasti awal-awal bingung mau ngatur waktu kayak gimana, jadi keteteran gitu kan. Tapi lama-lama bisa diatasi dengan cara pasti kita punya skala prioritas gitu ya, apa yang harus didahulukan seperti itu. Itu tadi jawaban dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk closing statementnya, mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabati di luar sana yang ingin membuka usaha. Kalau dari saya tuh ya nekat aja gitu, nggak usah kebanyakan lama-lama mikir-mikir. Bener, mereka udah Udah itu aja sih. ya. Oke, mungkin dari sahabat ini Mbak. Kalau dari saya, jangan takut untuk bermimpi, karena ketika mimpi kita pikirkan akan berubah bentuk menjadi rencana. Dan ketika rencana kita ucapkan akan berubah bentuk menjadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan akan berubah bentuk menjadi kenyataan. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi perbincangan podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya ya. Ditunggu, sampai jumpa, bye-bye.